Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening. Let me introduce myself. My name is Anung Piprastyo. Number of cadet 20203102. Study program is mechanical railway. In this occasion, I will share about what is TOEFL and I'll try to explain about TOEFL. In this presentation, maybe I I will use to speak one in English and two in bahasa. Pertama, pengertian mengenai TOEFL. Secara arti, TOEFL adalah singkatan dari Test of English as a Foreign Language, atau jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Jadi TOEFL ini adalah ujian bahasa Inggris. Bagi kalangan akademisi, pasti sudah tidak asing mendengar mengenai tes satu ini. Tes TOEFL di kalangan akademisi merupakan prasyarat salah satunya bagi kalian yang mengambil program sarjana. Tes TOEFL ini merupakan salah satu syarat yang harus kalian tempuh jika kalian akan mendaftar sidang proposal dan juga sidang skripsi. Di lain itu, tes TOEFL juga dapat digunakan sebagai media untuk pendaftaran atau pencarian pekerjaan jika membutuhkan keahlian untuk bahasa Inggris. Yang kedua, pembahasan yaitu jenis TOEFL. Ada beberapa jenis pelaksanaan jenis TOEFL, yaitu satu, PBT. PBT atau paper based test adalah jenis TOEFL yang berbasis pada kertas atau dengan kata jenis TOEFL ini menggunakan kertas sebagai sarana atau alat selama tes berlangsung. Secara internasional, PBT tidak bisa dipakai untuk melamar kerja dan atau kuliah di luar negeri. TOEFL ini baru pertama kali dikenal oleh masyarakat dunia pada tahun 1964 dan sudah dijadikan salah satu bentuk tes kemampuan bahasa pada waktu itu. Namun seiring berkembangnya waktu, TOEFL ini tidak atau sudah jarang ditemui di beberapa negara. Namun masih ada beberapa negara yang masih menggunakan TOEFL PBT untuk menguji kemampuan bahasa Inggris. Salah satu negara tersebut adalah Indonesia. Total sekitar ada 60 lembaga yang tersebar di 48 kota besar di Indonesia yang menyelenggarakan tes TOEFL PBT. Di Indonesia, TOEFL PBT juga biasa dikenal dengan TOEFL ITP atau Institutional Testing Program. Maksudnya adalah jenis TOEFL ini diadakan oleh sebuah lembaga atau pusat bahasa yang ada di sekolah maupun di universitas untuk menguji kemampuan berbahasa Inggris para peserta yang notabene adalah murid atau mahasiswa dari universitas tersebut. Jenis di samping itu jenis TOEFL ini hanya berlaku untuk lokal dan dalam hal pemanfaatannya dengan cara mengikutinya. Pada TOEFL ITP terdapat beberapa skill yang diuji atau kemampuan yang diuji yaitu meliputi listening, structure, written expression, dan reading. Ujian TOEFL ITP membutuhkan waktu selama 2-2,5 jam dengan skor range 310 sampai 677. Kemudian ada CPT atau Computer Based Test. Computer Based Test adalah jenis TOEFL yang berbasis pada komputer. Maksudnya jenis tes TOEFL ini menggunakan komputer sebagai sarana atau alat selama ujian berlangsung. Yang sekarang juga sudah dihapus karena kurang efektif, dikarenakan kurang efektif. Tes TOEFL CPT ini merupakan jenis tes sebagai perkembangan dari TOEFL PBT yang pertama kali dikenal oleh masyarakat pada tahun 1998. Namun saat ini TOEFL jenis ini sudah tidak diselenggarakan lagi karena dinilai kurang valid dalam pelaksanaannya baik secara materi maupun skor yang didapat. Pada TOEFL CPT terdapat beberapa skill bahasa Inggris yang diujikan. Di antaranya ada listening, reading, dan writing. Ujian pada TOEFL jenis ini berlangsung selama 2-2,5 jam mengenai tentang nilai pada TOEFL CPT berbeda dengan TOEFL CPT, yaitu di antara 0 sampai 300.
Jenis TOEFL EBT atau Internet Based Test merupakan tes TOEFL yang berbasis pada internet atau dengan kata lain selama proses pengujian berlangsung, internet yang menjadi sebuah sarana dalam penyelenggaraannya. Samping itu, tes jenis ini juga menggunakan komputer sebagai media. Tes TOEFL EBT ini adalah jenis TOEFL terbaru yang diluncurkan oleh ITS, Educational Testing Service, sebagai sebuah tes untuk menguji kemampuan masyarakat dunia dalam berbahasa Inggris. TOEFL EBT ini pertama kali dikeluarkan oleh ITS pada tahun 2005, namun pertama kali diberlakukan atau digunakan di Indonesia pada tahun 2006. Seperti halnya TOEFL lainnya, jenis TOEFL EBT ini juga terdapat beberapa kemampuan yang diujikan seperti reading, listening, speaking, and writing. TOEFL EBT berlangsung selama 4 jam dengan skor sebanyak 0 sampai 200. Selanjutnya, tips dan trik. Tips dan trik menghadapi tes TOEFL, bagi sebagian orang mendapatkan nilai TOEFL tinggi bukan sesuatu yang mudah. Banyak di antaranya yang mempersiapkannya jauh-jauh hari. Misalnya dengan mengikuti kursus TOEFL, ikut simulasi tes TOEFL, dan sebagainya. Supaya kamu bisa menghadapi dengan mudah, mendapatkan nilai yang tinggi, sebaiknya simak beberapa tips lulus ujian TOEFL di bawah ini. 1. Mengenali tes TOEFL. 2. Sebelum kamu mengikuti ujian TOEFL, harus mengetahui tentang TOEFL itu sendiri, beserta soal-soal yang akan diujikan, jumlah soal, bagaimana penilaiannya, beberapa skor yang harus diraih, dan sebagainya. Mengetahui hal-hal tersebut akan membuat kamu menjadi lebih siap dalam menghadapi ujian TOEFL. 2. Memiliki manajemen waktu belajar yang baik. Jika kamu ingin mengikuti ujian TOEFL, maka harus mempersiapkannya dengan baik. Sangat disarankan untuk mempersiapkan ujian ini jauh-jauh hari, supaya hasilnya lebih maksimal. Semakin lama waktu untuk belajar dan mengerjakan latihan soal, maka kemampuan bahasa Inggris yang dimiliki akan semakin bagus. Manfaatkan waktu kamu miliki sebaik mungkin untuk belajar mempersiapkan diri. 3. Saat sesi listening, baca pertanyaan dan pilihan terlebih dahulu. Tips lulus ujian TOEFL, yaitu sesi listening, kamu harus memanfaatkan waktu yang diberikan dengan baik, supaya waktu yang dimiliki tidak terbuang. Maka ketika perintah tes dibacakan oleh narator, kamu bisa langsung membaca pertanyaan dan juga pilihan yang sudah dituliskan. Menerapkan cara ini tidak hanya untuk menggunakan waktu sebaik mungkin, melainkan kamu akan menjadi lebih fokus membaca dan juga mendengarkan saat pertanyaan dimulai. Perlu diketahui bahwasanya perintah yang dibacakan oleh narator sudah tertulis pada tes sehingga tidak perlu didengarkan dengan serius. 4. Kenali struktur kalimat yang ditanyakan. Bagian yang paling sulit ini adalah bagian structure dan written expression. Bagian ini adalah dianggap sulit karena menyangkut grammar atau kaidah kebahasan dalam bahasa Inggris. Supaya bisa menaklukkan bagian ini, kamu harus mengidentifikasi subjek maupun verb pada soal yang diberikan. Kalimat bahasa Inggris selalu memiliki subjek maupun predikat atau verb. 5. Pelajari expression bahasa Inggris yang sering digunakan sehari-hari. Apabila kamu ingin lulus tes TOEFL dengan nilai yang tinggi, maka harus mempelajari dengan menguasai bahasa atau kalimat di sehari-hari yang diucapkan dalam percakapan sehari-hari. Frasa ini perlu dipelajari karena banyak frasa bahasa Inggris yang ternyata mempunyai arti berbeda dengan terjemahan langsungnya. 6. Memperbanyak kosakata bahasa Inggris. Cara meraih skor TOEFL tinggi selanjutnya yaitu kamu harus memiliki banyak kosakata bahasa Inggris, terutama dalam bidang akademis. Hal ini dikarenakan pada bagian listening and reading sering menggunakan kata-kata atau kosakata yang sering digunakan dalam bidang akademis. Menerapkan tips 1 ini akan mempermudah kamu dalam mengidentifikasi dan juga mengartikan kata-kata yang diberikan atau disebutkan. Kamu juga mesti disarankan untuk mencari tahu sinonim dari kata-kata yang akan dipelajari. 7. Memperbanyak latihan soal TOEFL. Setelah kamu mengetahui lebih dalam mengenai tes TOEFL dan soal yang diujikan, selanjutnya untuk berlatih mengerjakan soal-soal TOEFL. Semakin rutin kamu latihan mengerjakan, semakin paham dan menguasainya. Kamu bisa mendapatkan latihan soal TOEFL di internet atau dengan mengikuti kursus. Tadi adalah penjelasan mengenai tips and trick TOEFL secara umum atau general. Baik, sekarang adalah strategi khusus reading section atau pada tes TOEFL bagian sesi reading. Yang pertama,
Strategi khusus adalah baca pertanyaan dengan hati-hati. Ingatlah bahwa kamu tidak sedang membaca novel untuk mengetahui akhir dari suatu cerita. Dalam tutorial EBT reading section, artikel hanyalah alat bantu untuk menjawab pertanyaan, bukan untuk dibaca secara menyeluruh. Pada tutorial ini, loh kok tahap pertamanya malah membaca pertanyaannya terlebih dahulu. Selama ini kita kan berpikir bahwa artikel yang diberikan harus dibaca terlebih dahulu secara keseluruhan, baru melihat pertanyaannya. Sayangnya, itu bukanlah suatu kesalahan, namun tidak akan efektif. Ingatlah bahwa kamu tidak membaca novel atau mengetahui akhir dari cerita tersebut. Jadi, dari membaca pertanyaan pertama kali, kamu akan dapat menebak atau mencari jawaban atau kalimat dalam artikel secara terfokus. Dua, temukan kata kunci dalam pertanyaan. Setelah pertanyaan yang diberikan selanjutnya adalah find the keyword in the question. Jadi temukan kata kunci dalam pertanyaannya. Pada bagian ini, kamu perlu mengidentifikasi kata kunci pada kalimat tanya yang ada, kemudian mencoba untuk menemukannya pada artikel. Tiga, sekarang kamu bisa memulai membaca artikel yang diberikan. Dalam menghadapi tes TOEFL bagian reading, kamu juga bisa melakukan teknik skimming dan scanning untuk menemukan kata kunci dalam pertanyaan dari soal paper. Skimming adalah membutuhkan cara cepat untuk menemukan kata atau kalimat kunci yang ada pada pertanyaan. Sementara scanning adalah membaca satu persatu dari awal sampai akhir secara sekilas. Tips yang keempat untuk reading section adalah ketahui rahasia kecil ini, yaitu 60% jawaban dapat ditemukan pada kalimat yang mengandung kata kunci pertanyaan yang sudah kamu pilih sebelumnya. Jadi, berdasarkan informasi dari orang-orang yang memiliki pengetahuan luas tentang TOEFL EBT atau Internet Based Test, mereka menyatakan bahwa reading section pada TOEFL EBT 60% jawabannya dapat ditemukan pada kalimat yang mengandung kata kunci pertanyaan yang sudah kamu pilih sebelumnya. Sementara itu, 30% jawaban dapat ditemukan ketika kamu membaca satu kalimat lagi. Artinya kamu perlu membaca kalimat yang diletakkan sebelum atau sesudah kalimat yang mengandung kata kunci pertanyaan. Sekarang kita berada di kata kunci yang paling susah, yaitu 10% jawaban baru bisa ditemukan ketika kamu membaca dua kalimat lagi. Artinya kamu perlu membaca dua kalimat yang diletakkan sebelum atau sesudah kalimat yang mengandung kata kunci pertanyaan. Jadi, bagaimanapun itu jangan takut, mereka jarang ditemukan. Bahkan ketika kamu menemukannya, kamu hanya perlu untuk meluangkan lebih banyak waktu membaca sebelum menjawab pertanyaan dengan baik. Tadi ini adalah kata kunci atau tips untuk khusus pada reading section untuk menjalani tes TOEFL atau menghadapi tes TOEFL. Baiklah, tadi sudah saya jelaskan mengenai apa itu TOEFL, jenis dan tips and trik serta strategi pada TOEFL reading section-nya. Kemudian mari kita mencoba untuk bersama-sama mencoba mengerjakan dan menjawab pada soal SSS 56, yaitu dengan judul basketball. Basketball. Berikut adalah narasi berikut adalah artikel yang berbentuk narasi. Although he creates the game of basketball at the YMCA in Springfield, Massachusetts, Dr. James Naismith was a Canadian. Working as a physical education instructor at the International YMCA, now Springfield College, Dr. Naismith noticed a lack of interest in exercise among students during the winter time. The New England winters were fierce, and the students balked at participating in outdoor activities. Naismith determined that a fast-moving game that could be played indoors would fill a void after the baseball and football season had ended. First, he attempted to adapt outdoor games such as soccer and rugby to indoor play, but he soon found them unsuitable for confined areas. Finally, he determined that he would have to invent a game. In December of 1891, Dr. Naismith hung two old pitch baskets at either end of the gymnasium at the school, and using a soccer ball and 9 players on each side, organized the first basketball game.
The early rules allowed 3 points for each basket and made running with the ball a violation. Every time a goal was made, someone had to climb a ladder to retrieve the ball. Nevertheless, the game became popular. In less than a year, basketball was being played in both of the United States and Canada. 5 years later, a championship tournament was staged in New York City, which was won by Brooklyn Central YMCA. The teams had already been reduced to 7 players, and five became standard in 1897 season, when basketball was introduced as a demonstration sport in the 1904 Olympic Games in Santa Louis. It quickly spread throughout the world. In 100 1906, a metal hoop was used for the first time to replace the basket, but the name basketball has remained. Let's go to the question. Question number 1. What does the passage mainly discuss? A. The Olympic Games in Santa Louis in 1804. B. The development of basketball. C. The YMCA athletic program. D. Dr. James Naismith. Penjelasan dari artikel ini membahas tentang lahir dan berkembangnya bola basket. Dari jawaban A sampai D, yang mendekati adalah B, yaitu the development of basketball, yang memiliki arti berkembangnya atau perkembangan bola basket. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Number 2. When was the first demonstration game of basketball held during the Olympics? Penjelasan dari pertanyaan tersebut adalah ketika bola basket pertama kali bola basket didemonstrasikan untuk Olimpiade Olimpik. Ketika bola basket diperkenalkan sebagai olahraga demonstrasi di Olimpiade 1904 di Santa Louis dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. So, pada kalimat tersebut tercatat atau tertera tahun 1904. Jadi jawaban yang tepat adalah D, tahun 1904. Number 3. The press bulk at inline C could be replaced by A. Resist, B. Enjoyed, C. Excelled at, D. Were held by. Penjelasan. Bulk at memiliki arti menolak, ragu-ragu atau menolak. Jadi informasi musim dingin Inggris yang baru sangat sengit dan para siswa menolak keras untuk berpartisipasi dalam kegiatan di luar ruangan. Jadi bulk out di situ pada kalimat baris 6 memiliki arti menolak keras untuk berpartisipasi. Arti menolak yaitu jawaban yang tepat adalah A, resisted, menolak. Ketika B, enjoyed, yaitu bersantai, excelled at, dan were sought by itu tidak memiliki atau tidak memiliki makna menolak. 4. The word phrase in line 6 is close in meaning to A. Long, B. boring, C. extreme, D. dark. Penjelasan. Phrase memiliki arti sengit atau ekstrim. Pada kalimat baris ke-6, musim dingin Inggris yang baru sangat berbeda atau tidak biasa, atau were fierce. Dan para siswa ragu untuk mengambil bagian dalam kegiatan di luar ruangan. Dan kata yang mendekati dengan arti tersebut adalah ekstrim, yang memiliki makna adalah luar biasa atau tidak biasa, tidak pada biasanya atau tidak umum. Jadi jawaban yang tepat adalah C, ekstrim. Karena jawaban A, long, panjang, B, boring, yaitu membosankan, dan D, dark, itu gelap. Number 5, the word them in line 11 refers to A. Indoors, B. Seasons, C. Games, D. Areas. Penjelasan dari kalimat first he attempt to adapt outdoor games such as soccer and rugby to indoor play, but he soon found them unsuitable for confined areas. Di situ terdapat kalimat but he soon found them unsuitable for
confined area, yang memiliki arti tetapi dia menemukan bahwa permainan tersebut tidak cocok untuk area terbatas. Kata them merujuk pada kata permainan. Jadi kata them di kalimat tersebut merujuk pada permainan yang pada ABC-nya adalah C, games. Jawabannya jadi adalah D. Let's next to the exercise 57. Mickey Mouse. Mickey Mouse was not Walt Disney's first successful cartoon creation, but he is certainly his most famous one. It was on a cross-country train trip from New York to California. In 1927, the Disney line first drew to Mouse with the big ears. Supposedly, he took his inspiration from the time-filled mice that used to scamper into his old studio in Kansas City. No one is quite sure why he dressed the mouse in the now familiar short with two buttons and gave him the yellow shoes. But we don't know that Disney had intended to call him Mortimer until his wife Lillian intervened and christened him Mickey Mouse. Capitalizing on the interest in Carlos Lindbergh, Disney planned Mickey's debut in the short cartoon Plan Crazy. With Minnie as a co-star in the third short cartoon, Steamboat Willie, Mickey was whistling and singing through the miracle of the modern soundtrack. By the 1830s, Mickey's image had circled the globe. He was a superstar at the height of his career. Although he has received a few minor changes throughout his lifetime, most notably the addition of white gloves and the alteration to achieve the rounder forms of a more childish body. He has remained true to his nature since those first cartoons. Mickey is appealing because he is nice. He may get into trouble, but he takes in on the chin with grin. He is both good-natured and resourceful, perhaps that way Disney's own image of himself. Why else would he have insights on the way he makes his voice in all the cartoon for 20 years? When interviewed, he would say, "There is a lot of the mouse in me," and that mouse has remained of one of the most pervasive images in American popular culture. Let's go to the question. Question number 1. Where in the passage does the author relate how Mikey got his name? A. Lines 8 until 10. B. Lines 11 until 13. C. Lines 15 until 16. D. Or D. Lines 17 until 20. Pada pertanyaan tersebut menanyakan bahwa bagaimana cara Mikey mendapatkan namanya. Jadi penjelasannya adalah Mikey mendapatkan namanya dapat dilihat dari kalimat "But we do know that Disney had intended to call him Mortimer until his wife Lillian intervened and christened him Mickey Mouse." Yang memiliki arti, tetapi kita tahu bahwa Disney bermaksud memanggilnya Mortimer sampai istrinya Lillian turun tangan dan menyebutnya dengan Mickey Mouse. Dari kalimat tersebut di baris 8 sampai 10. Jawabannya jadi adalah A. Lines 8 until 10. Number 2. What does the author mean by statement in lines 17 until 20? The sentence is, although Kiss has received a few minor changes throughout his lifetime, most notably the addition of white gloves and the alteration to achieve the road forms a more childish body, he has remained true to his nature since the first cartoon. A. The current version of Mickey Mouse is different in every way from the early cartoon. B. The original Mickey Mouse was one of the first cartoon characters. C. In the first cartoons, Mickey Mouse looked more like a child. D. The personality of Mickey Mouse has not changed over the years. Penjelasan. Pada
Pertanyaan tersebut menanyakan bahwa apa yang dimaksud penulis pada statement atau pernyataan baris 17 sampai 20. Sedangkan kalimat tersebut memiliki arti meskipun ia telah menerima beberapa puluhan kecil sepanjang hidupnya, terutama pertambahan sarung tangan putih dan perubahan kecil untuk mencapai bentuk tubuh yang lebih kekanak-kanakan, dia tetap setia pada sifatnya sejak kartun pertama itu. Dari sekian jawaban A sampai D, yang paling tepat adalah D, yang menjelaskan bahwa keberadaan Mickey Mouse tidak berubah selama tahun-tahun, yaitu the personality of Mickey Mouse has not changed over the year. Number 3. What did Disney mean when he said there's a lot of me, the mouse in me? Jadi dari pertanyaan tersebut, apa yang dimaksud Disney ketika dia menyebutkan kalimat ada banyak tikus di dalam diriku? Apakah A, he was proud of the mouse that he quit? B, he knew that the mouse would be a famous creation. C, he quit the mouse with many of his own qualities. D, he had worked very hard to quit mouse. Jawaban yang tepat adalah A, he quit the mouse with many of his own qualities. Number 4, the first image of Mickey Mouse is described as all of the following except. Jadi image pertama kali dideskripsikan dari cerita narasi yang tadi ya, kecuali A, he was dressed in shorts with the button sheet. B, had big ears. C, he wore yellow shoes. D, he was wearing white gloves. Jadi dari pertanyaan tersebut yang paling mendekati adalah jawaban yang tepat adalah D, he wore yellow shoes. Karena Mickey Mouse tidak menggunakan sepatu kuning atau menggunakan sepatu kuning setelah ada perubahan. Number 5, the paragraph following the passage most probably discuss A, the history of cartoon. B, other images in popular culture. C, Walt Disney childhood. D, the use of cartoon character. Dari pertanyaan tersebut adalah kira-kira apa atau kemungkinan besar paragraf yang akan didiskusikan pada paragraf selanjutnya atau cerita selanjutnya. E, history dari kartun tersebut. B, other image in popular culture atau gambaran atau karakter unik atau karakter berbeda dari negara yang berbeda atau budaya yang beda. C, Walt Disney childhood, Walt Disney pas waktu masa kecil. Atau D, the voice of cartoon character atau suara dari karakter kartun tersebut. Jadi dari menurut saya penjelasannya adalah kemungkinan besar paragraf setelah narasi mengenai Mickey Mouse adalah membahas tentang gambaran lain atau bentuk lain dari Mickey Mouse di negara lain yang ada pada kalimat-kalimat terakhir. Jadi jawaban yang tepat adalah B, other image in popular culture. Okay, next to the exercise 5TA. Federal Police for Native People. Federal police toward the Native Americans has a long history of inconsistency, reversal, and failure. In the late 1700s, the United States government owned and operated factories, exchanged manufactured goods for furs and horse with the hope of mutual satisfaction, which trade would result in peace between Native American and the rest of settlers who were moving west. At the same time, the government supported missionary groups in their effort to build church, school, and model farms for those tribes that permitted to live in their midst. By the 1800, Federalist negotiations were trying to convince many tribes to sell their land and move out
of the line of French expansion, a policy that culminates in the first expulsion of the major Southern tribes to the west. Over protest by Congress and the Supreme Court, President Andrew Jackson ordered the Native Americans to be removed to what is now Oklahoma. On their forced march with the Cherokee Nation, referred to as the Soil of Tears. Many Native Americans died of disease, exposure, and hunger. By the end of the 1800, the government had discovered that some of the land allocation as permanent reservation for the Native American contained valuable resource. Congress passed the Dawes-Safely Act, and for the next 40 years, Indian agents and missionaries attempted to destroy the tribal system by spiriting members. It was during this time that the government boarding school was established to educate Native American youth outside of the home environment. Under the Indian reorganization, under the Indian Reorganization Act, the 100 1934, Scotch tribes were encouraged to organize their tribal government. Anti-Indian sentiment resurfaced only 10 years later, and by the 100 1950s, regulation centers to move Native Americans from the reservation to urban areas were established. Today, government policies are unclear. Many officials want to remove the federal government completely from Native American governance. Others believe that the government should be support Native American efforts to maintain their culture. So, not surprisingly, the Native American themselves are ambivalent about the role of the federal government in their affairs. Okay, what the number one? What is the outer main point? Jadi pada artikel tersebut membahas tentang pemerintah federal yang tidak konsisten dan tidak jelas dalam kebijakannya untuk penduduk asli Amerika. Yang keempat adalah C. The federal government has been inconsistent and clear in its policy for Native America. Number two, what was involved in the Trial of Tears? Apa saja atau hal yang terjadi dalam Trial of Tears? Yaitu di dalam kejadian tersebut terjadi keluarga penduduk Asia Amerika yang tinggal di negara atau di negara tersebut terpaksa dipindah ke Oklahoma karena kan perintah Presiden Andrew Jackson. Jawaban yang tepat adalah B. Number 3. The word ambivalent in line 35 refers to. Kata ambivalent pada baris tersebut 35 mengacu pada kalimat not surprisingly the Native American themselves are ambivalent about the role of the federal government in America. Seperti menjelaskan tentang bibanya warga asli Amerika tentang peraturan pemerintah tersebut. Jawaban yang tepat adalah B. Expressing contradictory feeling, yaitu menyatakan perasaan kontradiksi atau bimbang atau bingung. 4. The word culminate in line 12 is closely meaning to. Dalam pertanyaan tersebut menjelaskan ada kata culminate pada kalimat by the 1800 federal negotiations were trying to convince many tribes to sell their land and move out of the line of frontier expansion. A policy could culminate in the first expulsion of major southeastern tribes to west. Yang artinya dalam kalimat tersebut adalah culminated adalah memuncak. Jawaban yang paling mendekati adalah A, end atau selesai. The word them in line 9 refers to. Jadi dalam baris 9 terdapat at the same time the government support missionary groups in their efforts to build course, school, and hotel farms for those tribes that permit them to live in their midst. Kata them kalimat itu merujuk pada missionary group atau kelompok misioneri. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A, missionary group. Sekian sharing dan pembelajaran yang saya sampaikan. Apabila banyak kurangnya dalam pelaksanaannya atau penjelasannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.